Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, edisi Polet, podcast about livestock education. Baik, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai lembaga-lembaga atau himpunan yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Khususnya pada segmen kali ini kita akan berdiskusi mengenai Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak atau yang biasa kita sebut dengan HIMA-THT. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hajrin selaku host yang akan memandu podcast pada hari ini. Tentunya pada hari ini saya tidak sendiri karena di depan saya sudah ada kakak-kakak dari pengurus harian Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, mungkin kakak-kakak dari pengurus harian Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan jabatannya apa di Himpunan Teknologi Hasil Ternak. Silahkan, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak fakultas untuk membuatkan podcast sebagai ajang pengenalan lembaga-lembaga yang ada di Kema Fapituha. Saya dari perkenalkan, sama saya Ahmad Fadli Ramadan selaku Ketua Umum HIMA-THT periode 2023 serta teman saya sendiri Lazul Feni Hamzah dari anggota Departemen Pengabdian. Baik, pada hari ini kita kedatangan teman kakak-kakak dari pengurus harian Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak, yaitu Kak Fadli selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak sendiri dan Faiz selaku anggota Departemen Pengabdian Teknologi Hasil Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak. Nah, sebelum kita berbincang jauh nih mengenai apa sih sebenarnya Himpunan Teknologi Hasil Ternak itu, mungkin bisa dijelaskan, Kak, itu Himpunan teknologi hasil ternak itu seperti apa? Baik, terima kasih kesempatannya oleh host. Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak sendiri itu dia sebagai ajang untuk mahasiswa Fakultas Peternakan untuk mengasah dirinya di bidang teknologi hasil ternak, yang dimana banyak sekarang teknologi hasil ternak yang dibutuhkan di luar sana sebagai ajang untuk pengembangan diri mahasiswa sendiri ketika mahasiswa tersebut sarjana dan mencari lingkup pekerjaan. Ya. Kan tadi sudah dijelaskan nih sama Kak Fadli mengenai Himpunan Teknologi Hasil Ternak sendiri. Menurut Kak Faiz itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak itu bergerak di bidang apa sih, Kak? Mungkin bisa dijelaskan nih. Kalau untuk saya sendiri, pendapat saya sendiri untuk bidang teknologi hasil ternak itu bergerak pada pengembangan. Ya. Bagaimana mengembangkan peternakan di Indonesia. Ya. Mungkin itu saja, kayak pengembangan, kayak pembuatan produk dari mungkin juga teknologi dan sebagainya. Oh, jadi Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak ini didasarkan pada himpunan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi, khususnya teknologi pengolahan hasil ternak, ya begitu ya, Kak? Ya. Kan tadi sudah nih dipaparkan sedikit mengenai apa itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak. Nah, untuk sejarahnya sendiri ini Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak ini terbentuknya kapan? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Oke, baik. Sedikit mungkin yang bisa dijelaskan tentang HIMA-THT itu sendiri. Pada tahun 2002 itu prodi Fakultas Peternakan itu membuat suatu prodi yang mana teknologi hasil ternak. Di situ para teman-teman atau kakanda alumni THT mendirikan pertama yaitu KMP THT, yang dimana keluarga mahasiswa pecinta THT teknologi hasil ternak. Kemudian beliau alumni ini semakin panjang, mereka semakin memiliki kemauan untuk membuat suatu himpunan, yang dimana himpunan ini digagas oleh para tokoh-tokoh dari senior angkatan 2002 sampai 2010. Mereka ini sampai jatuh bekerja keras untuk membuat himpunan, karena memang himpunan ini dibuat dengan banyak sejarah-sejarahnya, sehingga para alumni ini semakin semangat membuatnya. Kemudian pada tahun 2014, 3 April 2014 terbentuklah HIMA-THT sendiri nih, HIMA-THT.
Jadi terbentuk tanggal pasti terbentuknya Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak sendiri tanggal 13 berapa tadi? 3 April. 3 April 2014. Jadi usia untuk Himpunan Teknologi Hasil Ternak sampai sekarang sampai hari ini berapa nih Kak? Alhamdulillah sudah 9 tahun. Waduh, sudah cukup panjang juga perjalanan dari Himpunan Teknologi Hasil Ternak ya Kak. Kira-kira apa yang mendasari nih? Kenapa sih harus terbentuknya Himpunan Teknologi Hasil Ternak? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Mungkin sedikit yang dijelaskan kenapa harus kita bentuk ini teknologi ternak yang mendasari. Sehubung dengan itu kita sebenarnya memang menjerumus untuk teknologi. Jadi harus kita membuat suatu himpunan atau wadah yang bisa mewadahi mahasiswa di bidang teknologi hasil ternak sendiri. Makanya kita membuat sendiri himpunan sehingga biar lebih terkhusus dalam pengembangan mahasiswanya sendiri. Oh iya. Ya betul sekali. Mungkin tidak dapat dipungkiri juga bahwa sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi menurut saya Himpunan Teknologi Hasil Ternak berdiri memiliki tujuan, pastinya memiliki tujuan dan goalsnya sendiri untuk membangun Himpunan Teknologi Hasil Ternak agar lebih jaya. Mungkin nih kan ini sudah masuk kepengurusan terbaru nih untuk Kak Fadli. Kira-kira program apa saja nih yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak pada periode tahun ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak. Ya, terima kasih lagi oleh pemandu acara podcast kali ini. Sedikit program kerja yang akan HIMATH-UH periode 2023 ini akan laksanakan. Yang pertama itu program nasional atau protein Pekan Karya Teknologi Hasil Ternak ini. Insya Allah tahun ini akan kita selenggarakan lagi karena ini bertaraf nasional dan akan membuat lembaga ini semakin dikenal di luarnya, bukan hanya terkhusus untuk lembaga tetapi Fakultas Peternakan dan Unhas pun sendiri akan semakin dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua itu ada Baksos, di mana setiap tahun ini Baksos kita laksanakan. Kita menyelaksanakan Baksos itu di daerah-daerah terpencil yang ada terkhusus untuk sekarang di Sulawesi sendiri. Kemarin tahun lalu kita Baksos di Barru, kita mewadahi masyarakat di sana. Apa keluhan-keluhannya? Yang selanjutnya itu pemeriksaan hewan kurban, di mana ini pemeriksaan hewan kurban memang kita canangkan sebagai wadahnya teman-teman lembaga ya, teman-teman lembaga ataupun teman-teman yang ada di Fakultas Peternakan untuk bagaimana sih sebelum ini hewan kurban dipotong apa sih yang perlu dilakukan, yang terutama itu pemeriksaan kesehatannya. Jadi kita sekarang insya Allah pekan depan kita akan bersama Dinas Peternakan Sulawesi Selatan akan langsung berkunjung untuk memeriksa hewan-hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha tahun ini. Yang selanjutnya itu kemarin baru kita laksanakan yaitu webinar nasional, di mana webinar nasional ini bertemakan pemilihan hewan kurban. Jadi kita sebelum kita terjun langsung kita mengenalkan lewat media sosial dulu bagaimana sih proses-proses penyembelihan, proses-proses pemilihan daging kurban yang layak dikonsumsi. Selanjutnya program-program skala himpunan saja itu mungkin hanya ada pelatihan-pelatihan ataupun kajian-kajian yang diberikan untuk teman-teman lembaga. Melatih. Melatih dan melatih pola pikir maupun soft skill yang ada untuk teman-teman lembaga sendiri. Kan tadi kakak sudah jelaskan nih berbagai banyak sekali program kerja dari pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak pada periode tahun ini. Nah kira-kira nih apa program kerja yang menjadi karakteristik atau program kerja tetaplah di Himpunan Teknologi Hasil Ternak? Kalau untuk program tetap sendiri itu salah satunya protein. Kenapa? Sekarang protein kemarin kita melaksanakan protein sudah mendaftarkan kurang lebih 10 universitas yang ada di Indonesia. Mereka datang langsung ke Fakultas Peternakan. Kita melayani dan mengayomi teman-teman semua untuk nyaman berada di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar.
Karena kan kita tahu sendiri Makassar itu kota besar. Jadi bagaimana teman-teman dari luar Sulawesi datang, kemudian kita menyebutnya dengan baik program. Maka dari itu teman-teman mengadakan program bertaraf nasional ini, sehingga pelayanan kita pun harus baik agar ketika selesai melaksanakan kegiatan kita mendapat apresiasi bahwa mahasiswa-mahasiswa Unhas ini ataupun Fakultas Peternakan ini sangat ramah dalam melayani tamu yang datang. Betul sekali. Kan tadi sudah dipaparkan sangat banyak nih program kerja, juga sudah dijelaskan tadi program kerja tetapnya itu protein. Nah, tentunya untuk meningkatkan suatu himpunan pasti membutuhkan kader ya. Bagaimana cara himpunan mahasiswa teknologi hasil ternak untuk menarik minat mahasiswa untuk bergabung atau join di himpunan teknologi hasil ternak? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak. Baik, terima kasih sebelumnya lagi. Sebelumnya kan sebelum kita menarik kader, mahasiswa baru yang ada di mahasiswa peternakan atau maba yang baru datang, sebelumnya kan dia diadakan pengenalan lembaga. Jadi di suatu kesempatan itu kita mensosialisasikan HIMA-THT sendiri dan memaparkan apakah keunggulannya program-program kerja yang akan kita canangkan ke depannya bersama. Ketika calon kader ini masuk di HIMA-THT, kita dengan sosialisasi itu kemudian melakukan pendekatan kepada teman-teman maba bahwa begini loh HIMA-THT, begini kedepannya HIMA-THT kedepannya, mungkin seperti itu. Tadi sudah dijelaskan itu bagaimana caranya untuk menarik atau untuk mengajak lah istilahnya mahasiswa dalam untuk join di dalam himpunan teknologi hasil ternak. Nah, ketika mahasiswa atau calon mahasiswa baru ingin bergabung di himpunan teknologi hasil ternak, kira-kira ada nggak nih persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa baru untuk join atau bergabung di himpunan mahasiswa teknologi hasil ternak? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Baik, terima kasih lagi. Kalau untuk di HIMA-THT sendiri itu untuk penarikan maba ataupun mengajak maba itu mereka tidak pernah dipaksa untuk masuk ke himpunan. Adapun dari kemauan sendiri dari calon kader HIMA-THT sendiri itu dari langsung memang dari keinginannya bahwa dia ingin melatih soft skill atau pengembangan di dirinya itu untuk teknologi hasil ternak sendiri. Kenapa? Kita tidak memakai seperti harus masuk himpunan, masuk THT, tidak. Kenapa? Ketika kita memaksa seseorang untuk masuk dan ikut di lembaga, hasilnya tidak sejalan nanti. Kenapa? Ketika nanti ini calon kadernya dipaksa untuk masuk THT, takutnya dia lebih tidak terayomi atau tidak istilahnya tidak 100% lah. Tidak 100% untuk masuk. Kan tadi nih sudah dijelaskan cara mengajak mahasiswa untuk join di himpunan teknologi hasil ternak sendiri. Nah, kira-kira nih kalau mahasiswa atau kader yang sudah join atau sudah menjadi bagian dari himpunan teknologi hasil ternak, kira-kira nih dampak positif apa atau kompetensi apa yang didapatkan oleh kader yang join atau bergabung di himpunan teknologi hasil ternak? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Untuk ketika kader HIMA-THT, ketika maba ini sudah masuk di himpunan sendiri, terkhusus HIMA-THT, ketika dia masuk kita akan mewadahi soft skillnya, terutama teknologi hasil ternak, seperti apakah dia mau dilatih untuk bagaimana sih membuat hasil-hasil ternak, seperti misal contoh kita melatih pembuatan susu pasteurisasi, pembuatan pupuk-pupuk kompos, pembuatan sosis dan nugget sebagainya, itu kan dibutuhkan soft skill agar kedepannya pembuatan produksinya ini lebih baik. Nah, itu kita wadahi teman-teman maba ketika mereka sudah bergabung. Dan bukan hanya itu, kita juga melatih kepemimpinannya dengan memberikan kajian-kajian ataupun materi-materi yang berkhusus terhadap mahasiswa sendiri.
Ya menarik sekali ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan berbagai macam program kerja, program kerja unggulan, program kerja tetap, dan bagaimana cara menaikkan eksistensi dari himpunan teknologi hasil ternak sendiri. Nah, kira-kira nih Kak, apa visi dan rencana ke depannya dari himpunan teknologi hasil ternak sendiri, khususnya pada peningkatan program kerja atau peningkatan eksistensi lembaga? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, apa rencana ke depannya? Atau strategi lah. Rencana untuk ke depannya Himati Hati sendiri, menurut saya atau pendapat saya itu bagaimana lebih bisa Himati Hati ini dikenal dengan cara baik. Ya. Maksudnya dia melaksanakan program-program kerja memang yang untuk memperkenalkan bahwa ada loh himpunan di Fakultas Peternakan UNAS ini yang sangat maksudnya baik untuk diikuti, baik untuk join, baik untuk kedepannya untuk melatih teman-teman semua. Harapan saya kedepannya ini untuk Himati Hati ini mempunyai program-program kalau bisa internasional lah. Kalau nasional kan sudah beberapa kali dilaksanakan. Kalau bisa protein kedepannya atau bertaraf internasional. Go internasional lah. Ya, kalau bisa seperti itu, alhamdulillah, karena mungkin pengembangannya lebih tinggi lah ketika kita bisa ketika mengadakan kegiatan-kegiatan nasional kan sudah, maksudnya alhamdulillah sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Ketika kita bisa lebih tinggi lagi levelnya, lebih baik, apalagi sampai bisa mendatangkan dari universitas di luar negeri kan sangat luar biasa. Jadi pengenalan bukan hanya lembaga yang dibawa keluar, tetapi fakultas dan kampus sendiri, alma mater merah UNAS sendiri itu semakin terkenal bahwa ada loh himpunan yang sangat mewadahi teman-teman semua. Saya rasa sangat menarik sekali penyampaian dari kakak-kakak dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak sendiri, baik itu pemaparan mengenai Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak, program-program kerja yang diberikan atau program-program kerja yang dibawakan selama satu periode kepengurusan ini. Nah, untuk kan kita sudah menjelaskan tadi. Kakak-kakak dari teman pengurus tadi sudah menjelaskan apa sebenarnya itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak, program-program kerjanya apa saja. Kira-kira nih, bagaimana cara Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak bisa terus menjaga eksistensi lembaga? Mungkin bisa dijawab, Kak. Baik, untuk menjaga eksistensi lembaga itu himpunan sendiri perlunya kesadaran diri bahwa ada himpunan yang dibawa, jadi sama-sama saling menjaga nama baik, saling menjaga kekeluargaan yang ada di himpunan, menjaga kepercayaan teman-teman semua, saling menjaga solidaritasnya dalam menyelesaikan suatu kegiatan, masalah ataupun bahkan akademiknya diselesaikan dengan bersama secara kekeluargaan. Itu untuk salah satunya untuk menjaga eksistensinya lembaga agar tetap utuh ke depannya. Sehingga diharapkan untuk teman-teman pengurus selanjutnya ataupun adik-adik selanjutnya yang akan meneruskan roda organisasi tetap jaga kekeluargaan, tetap jaga solidaritas, tetap rasa saling percayanya ke teman-temannya itu perlu ditingkatkan. Mungkin itu hanya dari saya. Sangat menarik sekali diskusi pada hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri nih diskusi pada hari ini, mungkin dari Kak Fadli atau Kak Faiz ada closing statement sebelum diakhiri podcast hari ini. Mungkin ada closing statement, Kak? Baik. Untuk sebelum menutup acara ini, saya berterima kasih kepada pihak fakultas menyelenggarakan kegiatan ini. Kenapa? Salah satu dengan cara podcast ini, lembaga pun sudah salah satunya itu dengan podcast ini untuk menaikkan eksistensi fakultas ataupun lembaga tersebut. Jadi kedepannya podcast yang begini lebih ditingkatkan lagi untuk lebih jangan hanya kalau bisa semualah. Semua mahasiswa, jangan hanya lembaga, tetapi UKM ataupun mahasiswa berprestasi dari Fakultas Peternakan sendiri itu dibuatkan media seperti ini agar sama-sama bahwa Fakultas Peternakan mewadahi betul-betul mahasiswa yang ada di dalamnya. Sebelumnya untuk teman-teman
silakan bergabung ke Himati-HT karena banyak yang bisa diraih ataupun bisa sama-sama dilatih soft skillnya untuk di Himati-HT sendiri. Dan jangan berputus, jangan ketika masuk di Himati-HT nanti hanya itu saja, tetapi banyak yang bisa dilatih di Himati-HT sendiri. Silakan untuk teman-teman calon maba ataupun kader-kader untuk calon Himati-HT, mari bergabung sama-sama kita melatih diri sendiri untuk bidang teknologi ternak. Mungkin itu dari saya. Bekerja dan berkarya dalam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi diskusi pada hari ini. Saya Muhammad Al-Hajrin selaku host atau pemandu acara pamit undur diri. Saya Papet, saya bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.